Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak kami, santri dan santriwati Pondok Pesantren Al-Munawwarah yang masih berada di rumah, yang kami banggakan dan kami doakan selalu semoga rajin beribadah dan selalu menjaga kesehatan. Anak-anak kami yang kami sayangi, pada saat ini kita akan belajar fikih kelas 5, yaitunya kitab I'anatul Thalibin ataupun Fathul Mu'in juz 2 halaman 2 dan 3. Kita ulang, kitab Fathul Mu'in ataupun I'anatul Thalibin juz 2 halaman 2 dan 3. Baiklah, anak-anak kami yang kami banggakan, coba diperhatikan pembacaan kitab ini, matannya, artinya serta keterangan. Nanti dengan kalian menonton video ini, kalian Ustadz harapkan bisa mengambil kesimpulan di lembaran-lembaran tugas yang siap untuk dikumpulkan nantinya. Baiklah anak-anak kami, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sholatil jama'ati. Ini satu fasal fi sholatil jama'ati, tentang sholat berjamaah. Wa syurri'at, sholat jamaah disyariatkan ia bil Madinati, di kota Madinah. Wa aqalluha, dan minimal atau sekurang-kurangnya jamaah itu imamun wa ma'mumun, adalah imam dan makmum. Wahia, dianya solat berjamaah fil jumu'ah, pada solat Jumat, summa fi subiha, kemudian pada solat subuhnya Jumat, summa subihi, kemudian subuh selain Jumat, summal isya'i, kemudian solat isya, summal asri, kemudian sholat asar berjamaah, summa zuhri, kemudian zuhur berjamaah, summal maghribi, kemudian maghrib. Afdolu, adalah lebih afdol atau lebih utama. Wassolatul jama'ati, sebermula sholat berjamaah, fi adaim maktubatin, pada menunaikan sholat fardu, ataupun nama lainnya sholat maktubah, la jumu'ah, tidak sholat Jumat atau selain sholat Jumat, sunnatun muakkadatun, hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan sekali. Lil khobari, karena hadis muttafaqi alaihi, yang muttafaq alaih atau disepakati hadisnya, ya. Bunyinya sholatul jama'ati, sebermula sholat berjamaah, afdolu, lebih afdol, lebih utama, min sholatil fazzi, dibandingkan sholat sendiri, bisaba'in wa ishrina darajatan, dengan 27 darajat. Wal afdoliyatu, kata-kata afdol dalam hadis ini takwa tadi ya, maksudnya adalah an-nadbiyata, yaitunya sunnah fakot saja. Wa hikmatus sab'in wal ishrina, sebermula hikmah 27, anna fiha, sesungguhnya padanya solat jamaah, fawaidu, banyak sekali faedah-faedah, ya, keutamaan-keutamaan.
tazidu, yang melebihi, ala solatil fazi, dibanding solat fazi sendiri, binahwi zalika, dengan seumpama demikian. Lanjut halaman 4. Wa kharaja bil adai, ya, keluar dengan kata-kata ada. Adai, atau boleh diartikan tidak termasuk ada, yaitunya al-qada'u, yaitunya mengqada. Naam, akan tetapi ini tafaqat, jika sepakat, jika sesuai, jika sama, maqdiyatul imami, yang dikodo imam, solat yang dikodo imam, wal makmumi, dan makmum, sama, sunnatil jama'atu, maka disunnahkan berjamaah juga. Wa illa, dan jika tidak sama, fa khilaful aula, maka hukumnya adalah khilaful aula. Contohnya keadaan seperti solat ada berjamaah khalfa qada'in, di belakang imam yang sedang mengqada. Wa aksihi, dan kebalikannya, yaitunya makmumnya mengqada, imamnya solat ada. Wa fardin khalfa naflin, contoh lain khilaful aula, solat fardu di belakang solat sunnah, ya, imamnya solat sunnah, makmumnya berjamaah solat fardu di belakang imam. Wa aksi, dan kebalikannya. Wa tarawiha, dan solat tarawih khalfa witrin, di belakang solat witir, imam solat witir, makmum di belakang sebagai jamaah solat tarawih. Wa aksi, dan kebalikannya, yaitunya imam solat witir, solat tarawih, makmumnya solat witir. Anak-anak kami yang kami banggakan dan kami sayangi, coba diperhatikan kembali tentang apa yang kita sampaikan tadi, atau apa maksud dari pelajaran kita hari ini. Yaitunya pertama tentang fadilah, pasal tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini disyariatkan di kota Madinah. Maknanya apa? Ketika Nabi berada di kota Makkah, sholat sudah diwajibkan. Dan satu-satunya ibadah atau syariat yang diwajibkan di kota Makkah adalah sholat. Cuman belum diwajibkan berjamaah. Sekurang-kurang jamaah itu imam dan makmum. Ya, dalam sholat jamaah itu 2 saja, itu sudah dianggap berjamaah. Anak-anak kami yang kami sayangi, coba perhatikan kembali. Sholat berjamaah di hari Jumat ini peringkat pertama keistimewaan dalam sholat jamaah. Lalu dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Yang ketiga yaitunya sholat berjamaah di subuh selain hari Jumat. Yang keempat yaitunya sholat isya berjamaah selain yang tadi, selain sholat Jumat, subuh Jumat dan subuh. Lalu dilanjutkan sholat asar berjamaah dan zuhur berjamaah, terakhir yaitunya maghrib berjamaah. Itu diantara urutan afdol sholat-sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu dalam sholat wajib hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitunya sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Memang tidak wajib, tetapi ini hampir wajib. Ini didasarkan dengan hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ini adalah hadis Bukhari Muslim, atau disebut juga dengan syaikhan, hadis yang sangat sahih sekali. Salatul jamaati afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama dibandingkan solat sendiri 27 derajat.
ulama fikih mengambil hukum dari kata-kata afdol. Afdolu itu ini menunjukkan sunnah, lebih afdol. Sholat jamaah lebih afdol dari sholat sendiri. Maka kata-kata afdol di sini menunjukkan hukumnya adalah sunnah. Anak-anak kami yang kami banggakan, sholat berjamaah 27 darajah ini bukan berarti sholat sendiri contohnya 1, pahalanya sholat jamaah 27. Ini tidak begini. Akan tetapi ada 27 keistimewaan yang ada dalam sholat jamaah tapi tak ada dalam sholat sendiri. Contohnya yaitunya berjalan ke masjid, pergi sholat berjamaah. Fadilah berjalan 1 langkah kaki kita itu adalah fadilah khusus. Ketika masuk masjid, doa masuk masjid. Ketika sampai dalam masjid, sholat tahiyatul masjid. Ketika kita berjamaah, maka mendengar bacaan imam dan mengaminkan Al-Fatihah imam. Nah, ini diantara 27 itu. Anak-anak kami yang kami banggakan, coba diperhatikan kembali. Sholat berjamaah ini yaitunya dalam sholat ada, sholat yang dalam waktu. Kalau sholat qadha, sholat yang sudah di luar waktu, maka ini tak disunahkan berjamaah. Kecuali sholat imam mengqadha zuhur, makmum mengqadha zuhur juga, maka ini dianjurkan berjamaah, disunahkan berjamaah. Karena Rasulullah SAW dengan sahabat pernah sama-sama mengqadha dalam sholat yang sama. Anak-anak kami yang kami banggakan, dan maka dengan sendirinya kalau sholat berjamaah imam dengan makmum itu mengqadha, tapi qadhanya beda. Contoh, imam sholat asar, makmum mengqadha zuhur, maka ini tak disunahkan berjamaah. Akan tetapi hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu tidak makruh. Posisinya di sini haram, di sini makruh, di sini mubah. Antara mubah dengan makruh ini namanya khilaful aula. Istilah itu baru makruh. Dia tidak makruh, tapi tak bagus untuk dilakukan. Ya, lalu contoh lain yaitunya imam sholat qadha, makmum sholat ada. Ya, imam mengqadha sholatnya, makmum tidak mengqadha tapi melaksanakan sholat yang di waktu itu. Ini juga termasuk khilaful aula. Contoh lain, imam sholat sunnah, makmum sholat fardu. Ya, makmum sholat fardu. Ini berjamaah seperti ini, sholatnya sah, tetapi hukumnya adalah khilaful aula karena berbedanya sholatnya tadi. Dan terakhir, contoh lain dalam khilaful aula dalam berjamaah, yaitunya makmum sholat tarawih sedangkan imam sudah witir, atau makmum witir, imam tarawih. Ini kedua contoh terakhir ini termasuk hukumnya khilaful aula. Sholatnya tetap sah, tapi lebih bagus tidak dilakukan dan tidak disunahkan berjamaah walaupun tidak makruh. Demikianlah pelajaran kita fikih untuk kelas 5 pondok. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bisa dipahami dengan baik dan bisa antum simpulkan dengan baik dan jelas. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.